Oke, balik lagi di channel Krisna Adityo, teman-teman. Di video yang kemarin kan kita udah membahas seputar tentang langkah-langkah dan tips kalau teman-teman mau belajar jazz. Di video kali ini agak lain nih. Pastinya kan teman-teman pengen bisa main piano asik, bisa mainnya lancar. Nah, simak video ini karena kita akan membahas seputar tentang latihan-latihan dasar yang penting, yang nantinya akan menjadi latihan rutin teman-teman di rumah supaya teman-teman terbiasa dalam bermain piano. Apa aja sih materinya, kategorinya apa aja yang teman-teman harus ketahui dan bagaimana cara menguasainya. Nah, semuanya Mas Kris akan ulas di video kali ini. Jadi simak terus dari awal sampai habis. Oke, sebelum kita masuk ke intinya, langkah baiknya teman-teman subscribe dulu channel ini, tekan loncengnya, dan komentar di bawah untuk request materi. Supaya apa? Supaya Mas Krisnya bahagia. Gitu ya, membahagiakan Mas Kris itu gampang. Tinggal subscribe aja, tonton videonya, dan komentar di bawah. Simple ya, follow juga IG-nya Mas Kris @KRISHNA_ADITYO. Nah, kita langsung masuk yuk ke materinya. Piano ini kan tidak hanya sekedar kita keterampilan jari aja, dan banyak hal yang sangat menyenangkan dan bisa kita eksplorasi. Salah satu contohnya adalah pengolahan seputar tentang otak kita ya teman-teman. Otak kita sangat mempengaruhi jari-jari kita. Kemudian tingkat kemampuan kita dalam menganalisa, juga tingkat kemampuan kita dalam menghafalkan teori-teori musik dan memahami seputar tentang teknik-teknik yang akan kita pelajari. Nah, semua hal ini kita bahas dan pastinya menyenangkan teman-teman kalau kita belajar dengan seperti ini gitu ya. Jadi semoga teman-teman bisa sepemikiran dengan Mas Kris, supaya nggak ada kata bosen, supaya nggak ada aduh males, aduh mager gitu. Setiap teman-teman lihat piano, pengen belajar, pengen main kayak gitu ya. Nah, yang Mas Kris akan bahas dengan beberapa kategori supaya teman-teman bisa paham. Kategori satu per kategori Mas Kris akan bagi latihan-latihannya apa aja gitu ya. Nah, yang paling pertama, kategori yang paling pertama adalah keterampilan jari ya, keterampilan jari. Jadi apa saja latihannya yang akan mendukung keterampilan jari ini ya. Keterampilan jari ini seputar tentang sinkronisasi, posisi-posisi jari. Oke. Yang pertama adalah latihan fingering. Latihan fingering ini teman-teman lakukan sampai kapan? Sampai kapanpun ya. Sampai kapanpun latihan fingering nih. Fingering ini apa aja sih yang dilatih? Banyak sekali materi yang ada di YouTube. Seperti contoh yang paling common adalah latihan Hanon 1 sampai Hanon 10 di berbagai kunci tentunya ya. Kemudian begini. Fingering ini ada dua hal yang penting yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama, harus pas posisi jarinya. Kalau main lagu, Mas Kris nggak pusingin posisi jarinya di mana ini, kecuali lagu klasik ya. Kalau lagu-lagu yang lain, Mas Kris nggak pusingin. Ya, karena Mas Kris menikmati lagunya, tidak memperhatikan jarinya, bodoh amat. Gitu ya. Tapi kalau latihan fingering ini teman-teman harus tahu posisinya, harus pas. Yang kedua apa? Bidikan nadanya juga pas ya. Kalau salah satu, ulang. Mas Kris sudah ada bahas beberapa tips-tips untuk fingering di video-video lalu. Silahkan teman-teman lihat, linknya Mas Kris taruh di deskripsi ntar. Oke, kemudian setelah latihan fingering, latihan apa? Latihan yang ini masih kategori 1 ya. Latihan seputar teknik. Apa bedanya fingering dan teknik? Mas Kris nanti akan bahas. Teknik itu seperti arpeggio, seperti trinada. Trinada kayak gimana sih? Gini. Nah, ini adalah trinada ya. Latihan, kenapa ada beda antara latihan fingering dan latihan skill, teknik ya? Teknik ini, kalau teman-teman latihan teknik ini bisa langsung diterapkan di lagu saat nanti teman-teman sudah menguasai lagunya. Nah, tapi fingering ini dilatih untuk supaya teman-teman mengurangi risiko kepleset tangannya saat bermain lagu. Jadi beda ya. Kalau fingering, latihan
sistem fingering gitu-gitu ya, itu untuk mengurangi resiko teman-teman salah pencet, resiko teman-teman keselimpet jarinya saat bermain lagu. Tapi kalau teknik ini, teman-teman latihan untuk bisa diterapkan di lagu. Contoh, misalnya latihan trinada kayak gitu ya. Mas Kris akan main seperti ini, misal. Nah, itu bisa langsung diterapkan di lagu. Contoh lagi arpeggio yang sederhana. Nah, semuanya bisa diterapkan. Kalau teknik, kalau penjarian mau macam apa menerapkan model begini? Nah, apa yang diterapkan model gitu? Nggak ada. Ini untuk bikin mulus teman-teman latihan lagu. Paham ya? Ini kategori yang pertama. Kemudian kategori yang kedua adalah mengolah tentang feeling, mengolah tentang musikalitas. Nah, ini yang juga nggak kalah pentingnya ya. Musikalitas ini seputar tentang apa? Seputar tentang pengolahan yang ada di otak kita, indera kita. Ya. Yang pertama latihannya adalah latihan solfeggio. Latihan solfeggio ini seperti apa? Latihan solfeggio ini latihan mendengarkan, ya, menebak. Misalnya teman-teman dengerin Mas Kris main nada apa, misalnya kayak gini ya. Oke, ini nada apa? Itu latihan solfeggio. Latihan solfeggio ini dibagi dua. Yang pertama, latihan sensing karakter bunyi, karakter suara, karakter chord, ya. Intinya berhubungan dengan bunyi. Oke, yang kedua berhubungan dengan ritmik, ya. Ketukannya, kemudian beatnya, gitu. Contoh nih ya. Misal yang bagian tentang bunyi, menganalisa bunyi. Ini chord mayor atau minor. Ini minor atau mayor. Nah, kayak gitu. Kemudian lagi, interval. Ini intervalnya berapa? Gitu ya. Intervalnya berapa? Ini mengolah bunyi. Ya, karena yang kita dengarkan adalah bunyinya. Gitu, paham ya? Kemudian apa aja sih step-stepnya? Kalau kita mau latihan solfeggio, teman-teman cari teman lain maksudnya untuk latihan solfeggio, atau teman-teman cari mentor untuk bisa latihan solfeggio. Ya, nanti Mas Kris jelaskan seputar tentang itu. Kemudian, kalau ritmik apa? Seputar tentang ketukan. Misalnya, nah, dapat ritmiknya seperti itu. Nanti kalau teman-teman solfeggio itu ada grade-grade-nya ya, ada tingkat-tingkatannya. Dimana tingkatan yang nanti kalau udah di tinggi-tinggi itu digabung ritmik dan melodinya. Nah, gitu ya, di Musik Buddies ini ada mentoring untuk solfeggio. Kenapa kalau pakai mentor lebih enak? Tahu salahnya di mana, ininya di mana, latihan fingeringnya salahnya gimana, bisa dibenerinnya gimana, improvisasi lagunya gimana, bisa ada yang benerin, bisa ada yang mengarahkan. Itu enaknya pakai mentor. Tapi kalau teman-teman otodidak, bikin rutinitas yang nanti Mas Kris akan jelaskan. Ya, oke. Yang pertama adalah solfeggio. Yang kedua apa sih untuk meningkatkan musikalitas? Nah, ini sepele kegiatannya, tapi sangat berpengaruh. Yaitu apa? Mendengarkan lagu. Nah, mendengarkan lagu ya. Mendengarkan lagu ini ada dua hal. Mendengarkan lagu secara tidak fokus dan mendengarkan lagu dengan fokus. Ya. Artinya apa? Yang pertama ini kalau teman-teman lagi masak, kalau bisa dengerin lagu yang teman-teman lagi pelajari, genrenya misal pop, diusahakan cari instrumental piano. Ya. Diusahakan. Yang kedua apa? Yang kedua, mendengarkan fokus. Dengerin musiknya, lihat apa, maksudnya bukan dilihat ya, dirasakan seperti apa, dan coba diulik. Nah, ini bab mengulik lagu. Ya, cari melodinya sendiri, dengerin.
Gitu ya. Seputar tentang mendengarkan lagu. Apa kemudian yang ketiga apa aja? Membaca. Jadi kalau teman-teman kurang dalam mendengarkan, teman-teman perlu latihan solfeggio. Tapi kalau teman-teman suka dalam membaca, mempelajari lagunya bisa dengan membaca. Mendengarkan lagunya, kemudian suka, cari notnya, cari chordnya, baca, terapkan. Ya, ini sangat meningkatkan musikalitas. Lakukan ini rutin. Gitu ya. Jadi bacanya bisa pakai not balok, bisa pakai apa. Nah, ini disclaimer. Kalau teman-teman mau belajar klasik, semua kegiatan teman-teman yang di kategori pertama dan di kategori kedua, semua harus menggunakan not balok. Fingering pakai not balok, skill pakai not balok, dan latihan lagu juga harus pakai not balok. Karena tingkat keterampilan membaca sangat-sangat diperlukan. Ya, kalau teman-teman mau belajar musik klasik. Tapi kalau musik pop, musik jazz, sensingnya yang harus teman-teman jalanin, teman-teman kuatkan. Ya, jadi latihan solfeggio yang sangat-sangat sering, gitu. Oke, ini untuk meningkatkan musikalitas. Solfeggio untuk bikin kuping kita lebih akurat, bisa memprediksi nanti chord-chordnya seperti apa. Latihan kemudian mendengarkan lagu itu menambah inspirasi-inspirasi kita bisa menganalisa. Latihan membaca untuk kita supaya bisa terbiasa dalam membaca not balok kalau teman-teman suka dengan membaca atau teman-teman pengen belajar musik klasik, gitu ya. Musikalitasnya di situ. Oke. Oh ya, dan kategori-kategori ini semua ini diajarin di pendidikan formal perkuliahan Fakultas Musik, ya. Kalau di Jogja ada di ISI dan ada di UNY. Ini mata kuliahnya ada. Oke. Kemudian kayak solfeggio gitu tuh ada tuh teman-teman. Kemudian membaca gitu ada teori-teori musik. Nah, kategori yang ketiga ini apa? Yang ketiga adalah pemahaman tentang teori dan analisa. Jadi fingering, musikalitas, teori dan analisa. Nah, teori dan analisa ini membahas seputar tentang apa? Teman-teman harus tahu istilahnya. Intervalnya ini namanya apa? Kalau dari sini ke sini, C ke cis ini berapa nilainya? Kalau notnya full itu berapa nilainya? Kalau dikasih bendera begini berapa? Gitu ya. Kemudian istilahnya trinada itu apa? Chord, rumus chord. Ya, seperti ini. Atau rumus chord yang sederhana C mayor 7. Kenapa kok dikasih nama CM7 gitu ya? Kenapa? Kenapa kok mencetnya begini dan dinamain CM? Teman-teman mencari ilmu di situ, di bagian ini, supaya nantinya bisa terbiasa. Kalau misalnya ditanyain, chordnya ini, misalnya mau main bareng ya, oke chordnya ini, kemudian tekniknya ini. Kalau nggak tahu kayak gimana tuh, nah repot ya. Kalau Mas Kris misalnya menjelaskan di video tentang teknik ini, walaupun Mas Kris membahasnya hanya dengan bahasa-bahasa yang sederhana, tapi alangkah baiknya teman-teman memahami seputar tentang teori musik, karena ini sangat penting ya. Kemudian menganalisa itu seperti apa menganalisa? Ya, teman-teman bisa menulis CM7, kemudian menganalisa itu seperti ini. Misal ya, teman-teman mendengarkan lagu atau membaca lagu, ternyata ada pattern yang ini namanya tekniknya ini. Oh, ada ternyata movementnya yang seperti tadi, seperti arpeggio. Oh, ini arpeggio nih. Nah, itu namanya analisis. Gitu ya. Kemudian menganalisa apa lagi? Oh, ternyata kalau di chordnya tangan kiri, ternyata kalau di tangan kirinya C, ternyata kalau misalnya melodinya di sol, oh double-nya adalah di C. Kalau melodinya di La, oh double-nya bisa di Mi. Nah, misalnya kayak gitu, bisa di E, dan lain-lain ya. Ini teknis, teman-teman bisa pelajari sendiri di piano intrik, itu udah banyak tuh. Oke, dari ketiga kategori ini yuk kita bahas seputar tentang rutinitasnya. Oke, rutinitasnya itu yang kayak macam mana? Nah, rutinitas itu ada hari Senin
sampai hari Minggu ya. Mas Kris nggak ngomong ini teman-teman sibuk atau apa, teman-teman yang ngerti, teman-teman yang atur sendiri. Mas Kris kasih contoh latihan hanya 1,5 jam sehari ya, 1,5 jam sehari. Sebelum berangkat kerja fingering dulu 10 menit, selesai. Pas pulang kerja atau pas istirahat kerja atau pas lagi di mana, teman-teman bisa mendengarkan seputar tentang ulasan-ulasan YouTube supaya, atau dengerin lagu supaya teman-teman bisa mendapatkan inspirasi baru. Lagunya yang teman-teman dengerin, yang teman-teman pengen pelajari ya tentunya. Lah misalnya genrenya klasik gitu ya, dengerin lagu-lagu klasik, karya-karya klasik. Pengen belajar jazz ya, dengerin lagu-lagu jazz. Pop ya, dengerin lagu-lagu pop. Dan usahakan yang instrumental piano gitu ya. Kemudian pulang kerja itu udah termasuk latihan tuh teman-teman ya. Tapi kalau latihan yang intinya misalnya 1,5 jam, pulang kerja latihan lagu berapa menit. Kemudian solfeggio, latihan lagu misalnya 1/2 jam, solfeggio 1/2 jam, udah 1 jam 10 menit ya, kurang 20 menit lagi. Nah 20 menit ini lagi teman-teman bisa tambahin latihan fingering 10 menit. 10 menit lagi teman-teman bisa latihan teori, mempelajari teori. Lakukan ini terus gitu. Tapi Mas Kris kasih tips, kalau latihan fingering kasih 1 hari untuk latihan fingering atau 2 hari ya. Enggak, maksudnya latihan fingering 1,5 jam atau 1 jam tuh fingering terus gitu. Supaya jarinya itu enggak keselimpat. Kalau fingeringnya hanya 1 minggu 2 kali itu kurang. Ya, pasti kurang. Kalau solfeggio juga sama. Kalau solfeggio 1 minggu hanya 1 kali itu juga kurang banget. Ya, solfeggio ini harus rutin. Membaca, kalau teman-teman latihan membaca, pengen belajar musik klasik, bayangin aja membaca 1 minggu sekali, kapan terbiasanya. Mas Kris nggak bilang pinter bodoh, tapi Mas Kris bilangnya adalah terbiasa atau belum terbiasa. Karena orang yang pemula pun pasti akan terbiasa kalau dilakukan secara rutin, gitu ya. Ahli-ahli produksi di pabrik-pabrik pertama lihat mesin-mesinnya tuh, ini gimana nyalainnya nih, ini gimana produksinya nih, ini gimana saklarnya di mana, listriknya di mana, bingung. Tapi karena dia lakukan setiap hari, udah tak sampai udah tahu tombolnya di sini. Oh, di sini nih. Oh, begini. Kalau hari Selasa mesinnya yang nyala yang ini. Nah, karena terbiasa, tidak perlu bakat bakat musik itu bohong aja. Pret ya. Jadi kalau teman-teman latihan terus, terbiasa, pasti bisa. Umur nggak ada kendala ya. Mau umur 55 tahun, 65 tahun, nih badisnya Mas Kris 65 tahun ada, 70 tahun ada, 55 tahun ada, 30 tahun ada, 45 tahun ada. Ya, jadi nggak usah minder. Semua bisa dilakukan. Oke? Itu hari Senin, misalnya hari Selasa lakukan hal yang sama. Oke, hari Rabu. Hari Kamis libur dulu, boleh. Liburnya sehari aja, ya jangan 7 hari, latihannya sehari. Kemudian hari Jumat, teman-teman bisa latihan juga hal yang sama. Kalau misalnya bosen, tambahin materinya. Oke, ada waktu luang lebih, silahkan pahami teori atau dengerin Mas Kris ngoceh macam gini di Piano Imtrik atau di video-videonya Mas Kris yang lain ya. Paham ya teman-teman sampai sini? Jadi teman-teman harus bikin yang namanya jadwal rutin seperti itu. Kalau miss dikit nggak apa-apa ya. Kalau misalnya, aduh lagi mager, lagi ini nggak apa-apa. Sesuai dengan moodnya, atur jamnya seperti apa. Udah di jadwal jam 6 sore latihan, aduh moodnya nggak dapet, gini. Jangan dipaksa. Mungkin butuh makan dulu. Atau mungkin tadi di kerjaan lagi ada masalah, lagi ada apa. Aduh santai dulu, dengerin lagu dulu, nyantai. Mungkin main game dulu, moodnya udah balik, latihan lagi, gitu ya. Jadi teman-teman harus memahami bagaimana cara meningkatkan mood. Mas Kris sharing-sharing sedikit waktu Mas Kris setiap hari main piano sebelum pandemi, ya, di beberapa hotel gitu, bosen banget tuh, bosen. Pokoknya main piano udah kayak gimana, tapi ya. Bagaimana caranya supaya menyenangkan? Kita bisa bermain setiap hari di situ. Mas Kris cuma ngerasain, oke, lagu-lagunya kita bawain yang sesuai moodnya aja deh.
Kemudian sebelum kita main, makan dulu yuk yang asik-asik, makannya apa, ngemilnya apa. Terus kemudian pas main piano, kadang-kadang Mas Kris bawa minum sendiri, jus atau apa, minta di restoran atau apa, kayak gitu, asik. Nggak usah terlalu kaku gitu, main piano sebelahnya ada kopi, boleh aja. Sambil ngerokok, boleh. Yang penting santai gitu ya. Oke? Teman-teman atur sendiri semuanya. Dan kalau teman-teman bingung latihannya, disinilah peran mentor. Ya, disinilah peran mentor. Teman-teman cari mentor. Di sini Mas Kris udah bikin yang namanya musik buddies. Di situ teman-teman bisa belajar online juga bisa, offline juga bisa ya. Jadi enaknya apa ada mentor? Bisa diarahkan sesuai dengan kemampuannya teman-teman sendiri. Kemampuannya sampai sini, ya nggak usah diulang dari awal. Ngapain buang-buang waktu? Oke, kita dengerin, Mas Kris dengerin dulu permainannya teman-teman. Udah ngerti arahnya dari mana, kemudian materinya apa aja, oke, kita dalami yang ini, arahnya ke sini, kemudian mempelajarinya apa aja, sistematis gitu ya. Asal teman-teman mau dikasih tahu. Biasanya ada juga yang ngeyel, begini-begini. Ngeyel itu bagus ya, tapi ya namanya baru belajar memang seperti itu, wajar gitu ya teman-teman. Hal yang ditangkapnya seperti itu wajar-wajar saja. Dan banyak sekali yang konsultasi-konsultasi juga ke Mas Kris seputar tentang itu. Gitu ya. Jadi atur sendiri, kategorinya pegang 4 tadi ya. Teman-teman bisa ngerti latihannya apa, latihan satu-satu. Bikin jadwalnya, catat jadwalnya, cari lagu-lagu yang teman suka, atur tempatnya yang enak ya, piano di mana ruangannya asik. Ada meja kecil di sebelah piano dikit supaya buat naruh gelas. Jangan taruh gelas di atas sini ya. Taruh gelas cari meja kecil, taruh samping, minum, asbak gitu ya. Latihan-latihan yang penting asik. Yuk, kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.